Hai guys, kembali lagi di Sinema KW. Kali ini kita akan membahas sebuah film fiksi ilmiah tentang perjalanan sejumlah astronot untuk melakukan riset di planet baru dengan memanfaatkan teknologi AI agar bisa menghambat penuaan manusia dalam perjalanan panjang itu. Namun agak celah dalam AI yang membuatnya tak terkendali dan mengganggu misi tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi dalam perjalanan misi riset tersebut? Simak penjelasan berikut ini. Di scene awal ada sebuah berita yang menjelaskan kemajuan teknologi manusia yang sudah sangat canggih sehingga bisa menjelajahi alam semesta. Tapi diketahui kalau alat tidur panjang dalam skala terlalu lama akan merusak saraf manusia. Kemudian ada perusahaan bernama Sweet Dreams LM menciptakan sebuah alat untuk membuat mimpi virtual selama tidur panjang agar bisa membuat saraf tetap aktif dan tidak rusak. Semua mimpi ini bisa dirancang sesuai keinginan astronot. Namun, alat ini belum dikomersialkan, hanya beberapa pesawat luar angkasa saja. Kemudian Sin berpindah ke kapal antar bintang bernama Mengya untuk misi pertanian dengan waktu perjalanan 65 tahun. Lalu diperlihatkan alat mimpi virtual para astronot dan ilmuwan di sana. Fokus pada satu administrator alat itu bernama Tianpo. Bangun sesuai jadwal dan menjadi orang pertama yang bangun. Kapal ini diatur sistem bernama Mengya. Karena efek tidur panjang, tubuh Tianpo lemas dan butuh penyesuaian untuk bergerak. Dia sangat senang sampai mendapat teguran dari sistem karena sikapnya. 请注意你在飞船上的言行举止，饶我吧，老子是梁梦员工，不是宇航员。现在是你的领导，不是，你这么关注我干嘛？每个人都保持良好的关系。别总想着给。Sebagai administrator, Tianpo juga melaksanakan tugas seperti melakukan program pemeriksaan ILM. Meski dengan banyak tingkah, dia juga makan ditemani bunga kesayangannya dan tentunya catatan harian astronot. Tianpo menunggu pemeriksaan LM selesai dan ketiduran. Tapi dia terbangun karena ada suatu cahaya ledakan dari badan pesawat itu. Sistem pesawat mendeteksi ada anomali sistem LM dan harus diperiksa. Sialnya, LM tidak bisa merespon dan memperbaiki mandiri. Tianpo inisiatif untuk memperbaiki data server beberapa astronot yang bisa membahayakan kesehatan otaknya akibat kerusakan tadi. Tapi sistem kapal masih belum mengenali Tianpo sebagai administrator dan membuatnya akan dilaporkan ke kapten. Tapi dia tak memperdulikan itu. Kemudian Tianpo berniat membangun kaptennya dari mimpi indahnya. Di dalam mimpi, kapten digambarkan dia akan melakukan ujian masuk SMA di antar ibunya. Namun ternyata 这花生不见了，我居然早上放进文件袋里了。是在找这个吗？李思萌，生日是11月16。第10期你选 B，这道题一定要选 B。ujian masuk kapten sudah dimulai. Lalu dia menemukan sebuah soal yang ternyata sudah diberitahu oleh Tianpo untuk menjawab B, yakni mengecek saku celana. Saat dicek, ternyata ada sebuah HP. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, membuat kapten dimarahi guru dan dia didiskualifikasi dalam ujian. Kemudian datanglah Tianpo seperti pahlawan yang kesiangan. Tianpo membawa kapten kabur dari satpam dan menuju atap sekolah. Tapi ibu kapten melihat kejadian itu dan buru-buru datang menolong kapten. Kapten masih belum sadar kalau dirinya itu dalam sebuah mimpi. Tianpo membujuk dan menjelaskan semua kenyataan itu pada kapten. Saat mencari sinyal untuk membuka portal, kapten malah melempar Tianpo dengan pot bunga dan portal pun berhasil dibuka. Untungnya sebelum ditangkap ibunya kapten, mereka berhasil keluar dari sana. Kapten sudah kembali bangun. Efek samping masuk mimpi orang, saraf Tianpo sedikit error untuk sementara. Begitu juga dengan kapten yang masih merasa lemas. Hampir saja Tianpo dikira menyalah larangan masuk mimpi orang. Untungnya dia segera menjelaskan keadaan yang terjadi di kapal. 回，回，一声梁梦娇哇哇哇哇哇报警，
再然后梁梦就没有反应，联盟连3赫兹都不到，正常人要8到12赫兹之间才。我当时就是看到那儿在爆炸。Kapten dan Tianpo mulai masuk ruang kendali pesawat untuk mengecek keadaan yang sedang terjadi pada pesawat itu. Tianpo berusaha memanfaatkan kesempatan membantu kapten tadi agar borgolnya dilepaskan. Pada akhirnya, tingkahnya di pesawat ketahuan juga dari CCTV. Lalu tiba-tiba alarm berbunyi. Ternyata pesawat mendeteksi adanya gangguan pada bagian baterai pemasok LM, sehingga mengganggu pot mimpi para astronot itu. Karena harus melakukan pemeriksaan secara langsung, Kapten melepaskan Tianpo dan menyuruhnya membangunkan seorang astronot lain bernama Bai. Meski begitu, Tianpo malah memanfaatkan keadaannya jika disuruh membangunkan Bai. Maka hilangkan hukuman pada dirinya akibat perilakunya. Meskipun kesalahan sistem yang terjadi bisa menimbulkan kerusakan yang lebih parah jika mereka memaksa masuk mimpi orang, demi menyelesaikan masalah, Kapten menerima hal tersebut. Mereka pun mulai bersiap memasuki mimpi Bai. Tianpo sebagai administrator hanya bisa memberi waktu 3 menit saja. 多争取一点联机时间。多久？缺点就是由于3个人联机，梦境互相挤压。开了管理员功能，带上它，你就可以清醒的入梦。星河入梦来，欢迎接入。 Kapten dan Tianpo masuk ke mimpi dan menjadi anak pang. Waktu terus berjalan. Sesuai kata Tianpo, ada berbagai bug dalam mimpi yang bertabrakan akibat masuk mimpi orang lain. Dan jika disentuh, keadaan mereka akan diserap di sistem dan tidak bisa kembali. Tiba-tiba mereka disergap gangster dan mati. Mereka juga belum sempat melihat di mana Bai berada. Ternyata mereka masuk memang sangat acak keadaannya, bisa menjadi apapun di dunia mimpi itu. Tianpo mengusulkan agar mereka bersembunyi dulu dan saat bertemu Bai langsung membawanya pergi. Mereka masuk kembali di dunia mimpi. Mereka menjadi bos kelompok geng di sana. Terlihat semakin banyak bug yang terjadi. Bahkan suara manusia digantikan oleh seorang anjing. Lalu tak sengaja mereka pun menemukan Bai di sana. 官青龍條亂位道氣，杀了他卡出去。 Sialnya mereka terlambat sepersekian detik dan gagal lagi. Bai masih belum bangun, mereka masuk lagi. Mereka langsung bertemu Bai, tapi mereka malah jadi papan iklan. Kapten pun berusaha menjatuhkan papan untuk membunuh Bai di sana meski sempat hampir ketahuan. Lalu papan iklan jatuh, sialnya tidak mengenai Bai. Tianpo lelah karena semakin sering mereka masuk semakin banyak bug terjadi. Tapi Kapten terus memaksanya. Mereka pun mencoba lagi. Kini Bai menjadi bos geng yang sangat besar dan sukses. Lalu Kapten dan Tianpo muncul sangat keren. Karena punya senjata, mereka langsung menembak Bai dengan sebanyak mungkin. Malah sistem ngebug dan gagal membunuh Bai lagi. Bahkan peluru yang lain menjadi buah-buahan. Meski begitu, mereka tetap melawan semua orang di sana dan memanfaatkan bug yang ada. Dan akhirnya mereka lagi-lagi gagal membangunkan Bai. Kapten mengira bahwa mereka lihat bukanlah Bai yang asli. Mereka bingung apa yang dipikirkan Bai dalam mimpinya. Lalu mereka masuk mimpi Bai, berganti menjadi seorang waiters di acara pertemuan yang sama seperti sebelumnya. Mereka berusaha memanfaatkan bug dan senjata yang ada di sana. Mereka langsung mulai melempar pisau dan lainnya ke semua orang dengan sangat cepat, seperti kekuatan flash. Dan hanya tinggal Bai, dia pun berhasil dibunuh. Anehnya mereka belum keluar dari mimpi. Mereka langsung mencari di mana Bai yang asli. Lalu tampak anjing kecil lucu. Kapten teringat kalung yang dipakai mirip punya Bai. Tianpo sampai heran dan akhirnya mereka pun berhasil membangunkan Bai di sana. Ternyata Bai suka menjadi anjing karena bisa bebas tanpa disuruh-suruh.
Setelah tahu keadaan, bayi langsung mengecek pesawat dan ternyata ada korsleting pada bagian baterai pemasok daya. 量子计算机过载运行，导致能源过度消耗，从而引发能量块混乱，重启系统才能进行下一步研判。我跟你4时先跑，状态正常，满足出舱，舱门即将开启。 Kapten dan bayi menggunakan perlengkapan astronot keluar menuju bagian baterai yang perlu diperbaiki di sana. Mereka hanya punya waktu 1 jam sebelum oksigen habis. Ternyata mereka berusaha mengganti baterai di sana. Baterai yang lama sudah habis bahkan hangus. Mereka berhasil mengganti semua baterai dengan lancar dan menutup kembali. Tiba-tiba, Tianpo tak sengaja melihat meteorit menuju pesawat. Dia langsung mengabari kapten. Mereka tak punya waktu berlindung. Mereka terpental kemana-mana akibat benturan. Baju dan tali kapten putus karena hantaman dan gesekan. Daya oksigen kapten mulai kritis, sedangkan bayi tak bisa menyelamatkan. Untungnya kapten berhasil diselamatkan Tianpo. Akhirnya sistem kembali stabil lagi. Tianpo berusaha memperbaiki LM. Terlihat bayi yang mengobati luka tangan kanannya. Tianpo mengatur perbaikan mandiri LM dan membutuhkan waktu 1 jam, padahal biasanya hanya 5 menit. Tianpo mendatangi kapten dan mengobrol. Dia heran kenapa tiba-tiba ada sekumpulan meteorit muncul di dekat pesawat mereka. Sama anehnya dengan LM. Lalu alarm berbunyi. Pesawat memperingatkan kalau mereka akan berpapasan dengan sabuk meteorit dan dalam waktu 5 jam dan harus segera dilakukan pencegahan. Ternyata pesawat keluar dari jalur yang seharusnya akibat gangguan sebelumnya. Jika pesawat dipaksa putar balik secara cepat, juga akan tidak kuat dan hancur karena beban pesawat yang terlalu besar. Tapi ada satu cara, memaksa sistem masuk mode perbaikan dan memutar mesin pendorong utama agar bisa menjadi rem darurat. Tapi mereka butuh kru bernama Yang untuk melakukan itu. Untungnya, Tianpo menghentikan kapten membangunkan paksa seluruh kru karena bisa merusak otak mereka dan satu-satunya cara lain adalah seperti sebelumnya. 发现各养一个人，你跟我走。老白，看来是还没恢复。那就还用老冯说。定位葛阳的梦报。收到，已为您定位。入梦来，欢迎接入良梦系统。 Mereka mulai masuk dunia mimpi Yang. Mereka terjatuh di tempat tumpukan mainan dan sampah-sampah barang bekas lainnya, seperti tempat pembuangan. Lalu Yang datang menyambut mereka. Tanpa basa-basi, Tianpo langsung mengaktifkan teleportasi dan menarik Yang keluar dari mimpinya. Mereka pun berhasil. Sekarang mereka memiliki sisa waktu 4 jam 10 menit sebelum menabrak sabuk meteorit. Yang disuruh membuka batas aman mesin, mereka bersiap melakukan pengereman darurat. Pesawat dialihkan ke mode pemeliharaan, dan mesin pendorong mulai berbalik dan kecepatan terus ditingkatkan agar bisa mengerem. Sialnya, mesin tiba-tiba menurun karena kekurangan daya akibat sistem LM. Tianpo disuruh membangunkan semua orang di pesawat. Dia memasukkan akses kuncinya. Kemudian, kapten melihat hal aneh. Dia merasa luka bayi seharusnya di tangan kanan, tapi bayi bilang kiri. Dia merasa ada yang janggal pada Yang. Saat disuruh mengambil kunci otoritas, ternyata benar. Sebenarnya kartu otoritas sudah diperbarui sebelum berangkat. Yang pun mengakui dia berbohong. 不跟你们玩，反正良梦密钥梁梦系统有记忆封锁机制，梦中梦根本实现不了，很难在梦里保持清醒。因为我发现了良梦系统的 Yang memanfaatkan obat untuk memaksa sarafnya tetap dalam keadaan sadar meski dalam dunia mimpi. Tapi ternyata Yang berusaha melihat mimpi orang lain untuk mencurinya. Itu dilakukan agar beban dalam mimpinya sangat besar dan membuat daya LM sangat tinggi, lalu terjadi korsleting. Selama ini dia melakukan coding setiap mimpi untuk orang untuk dicuri secara manual karena tak punya kunci akses selama bertahun-tahun dalam dunia mimpi. Usahanya berhasil dilakukan untuk memancing mereka membangunkan dia.
Dan Yang pun bisa mencuri akses server LM yang memanfaatkan celah sistem untuk merusaknya dan mengganti dirinya sebagai master server dan memberikan waktu tanpa batas bagi dirinya hidup di dunia mimpi tanpa merasakan kematian. Dia rela mengorbankan nyawa semua orang karena sudah frustasi hidup dalam dunia orang lain dan selalu diperintah seperti sebuah alat saja. Dia muak dengan semua. 真有良梦，这个令人厌恶的世界让我活新世界。目的地的，我已经计算过了，当能量，可以自己试试啊。 Kemudian mereka dikirim keluar dari dunia mimpi oleh Yang, sedangkan dia menjadi master server. Pesawat sudah mendekati sabuk meteorit. Saat tiba, kapten juga mengecek luka baik di tangannya dan posisinya benar. Mereka langsung melakukan proses pengereman darurat seperti sebelumnya, sampai kecepatan sangat tinggi. Saat mereka mulai masuk sabuk asteroid, Tianpo sadar kalau ada bug dan itu bukan dunia asli. Dia mengecek ID kapten dan benar saja. Lalu terjadi benturan yang sangat keras membuat mereka tewas. Barulah mereka sadar. Sialnya saat itu waktu mereka habis. Yang juga sudah mulai rencana menghancurkan mimpi orang lain. Mereka tak bisa langsung memutus baterainya karena berbahaya. Sedangkan yang dalam mimpinya sangat menikmati dunia mimpi tanpa khawatir. 它的能量压快超过正常值的范围了，灾难震碎，最后所有人都会因为 Waktu tinggal 3 jam, kapten membuat laporan untuk dikirim ke kantor pusat atas kejadian itu. Meskipun dengan jarak mereka, pesan baru sampai bumi dalam waktu ratusan hari. Tianpo juga meminta kapten mengirim laporan pribadinya sebagai bentuk kontribusi pada peradaban manusia. Di waktu itu, kapten dan Tianpo saling mengobrol tentang masa lalu mereka, sedangkan Bai sedang sibuk, mabuk. Tianpo anak yatim piatu sejak kecil. Dia hidup sendiri selama ini saat diterima di perusahaan LM juga tidak akur dengan mendapat gangguan dari rekan kerjanya. Lalu saat lowongan penjelajahan itu, dia mendaftar karena sudah tak punya keluarga dan muak dengan kehidupan kantornya. Sedangkan kapten juga mirip-mirip. Dia tak pernah mendapat kasih sayang orang tuanya. Karena itu di dunia mimpi dia sangat ingin disayang orang tuanya selalu. Ternyata nama pesawat itu terinspirasi ibunya kapten. Terjadi kecelakaan dalam misi yang membuat ibunya kapten tewas. Kapten selalu berharap bisa menjadi astronot hebat seperti ibunya. Dia selalu melihat ibunya lewat video rekaman. Tapi kemudian kapten menemukan suatu celah. 你主动把飞船分离呢？老白，伪求生，可是抛弃了伪舰就等于抛弃了主引擎。 Mereka mulai menghitung kemungkinan berhasilnya ide kapten dari sistem pesawat. Setelah rute ditemukan, untungnya keberhasilan mereka lebih dari 50%. Mereka masih punya penuh harapan untuk selamat dari masalah itu. Lalu mereka berniat membangunkan ilmuwan pertanian sebagai tujuan utama misi mereka. Tianpo berkata hanya bisa membangunkan mereka kalau kunci aksesnya yang diambil Yang. Karena itu kapten menyarankan masuki mimpi Yang lagi demi merebut kunci akses. Meski kesulitannya semakin berbahaya, kapten tetap ingin melakukan cara itu. Mereka tak bisa masuk mimpi Yang karena tak punya akses. Terpaksa mereka melalui mimpi kapten dulu dan menerobos keluar sistem. Mereka mulai rencananya, sedangkan Bai memasang peledak untuk memutus ekor pesawat. Bai diberi akses kapten untuk menjadi penggantinya dan melakukan semua rencana yang dibuat jika mereka telat keluar dari dunia mimpi. Semua demi keberhasilan misi riset pertanian di planet baru. Kapten dan Tianpo mulai masuk ke dunia mimpi. Semua mimpi penumpang sangat kacau dan saling bertabrakan. 现在梦境挤压的程度来看，葛阳的计划马上就要完成。 Mereka telah tiba di dunia mimpi Yang dan disambut olehnya. Mereka langsung menyerang Yang demi mendapatkan kunci akses LM-nya.
Sialnya, semua usaha mereka sangat sulit karena Yang adalah seorang master server di sana dan dapat mengendalikan berbagai kemampuan dengan sangat mudah. Kapten dan Tianpo seolah-olah dipermainkan oleh Yang. Bahkan membuka gerbang antar mimpi seperti membuka telapak tangan. Sangat mudah dan menyenangkan. Dia tak terkalahkan. Kemudian mereka dilempar ke dunia mimpi yang hancur lagi. Semua sangat kacau, sudah seperti kehancuran dunia. Mereka terjatuh dan terus berusaha kabur kemanapun mereka bisa agar tidak mati. Mereka sudah sangat kewalahan terpontang-panting di dunia mimpi yang sangat banyak. Yang muncul dan sangat menikmati menyiksa Kapten dan Tianpo. Dunia mimpi sudah hancur sepenuhnya. Mulai saat itu, dia bersatu menjadi server itu sendiri dan bisa menghentikan waktu sepuasnya. Menjadi abadi di dunia mimpi. Dia ingin menciptakan dunia mimpinya sendiri yang sangat dinantikannya. Entah dunia apa, namun semua terlihat sangat kacau. Kesadaran penghuni mimpi lain terjebak di sana karena ulah Yang. Tak seorang pun bisa kabur. Kapten masih berusaha menyerang. Sialnya, dia ditangkap dan tak bisa apa-apa lagi. Waktu mereka juga hanya tinggal 9 menit sebelum diledakkan. Lalu Tianpo melihat celah sistem. Dia punya sebuah ide. Mencoba untuk menjebak diri sendiri dalam sistem untuk mencari celah menjadi master server juga. 你干嘛呢？我把意识，你可太勇敢了，我的小可爱。 Yang mengira Tianpo tak bisa berbuat apa-apa selama dia tak memiliki kunci akses. Padahal Tianpo adalah administrator asli dan bisa memprogram antivirus untuk melawan balik. Dan yang terjadi adalah Tianpo tiba-tiba menghilang dan kembali menyerang Yang seperti Superman. Dengan skill ulti, Chou-nya mengalahkan Yang dengan sangat epic. Melampiaskan semua kekesalannya pada Yang sangat mudah. Tianpo pun memprogram penghapusan kesadaran Yang dari dunia mimpi. Tianpo mengkode Kapten bahwa masih ada musuh lagi. Tianpo memancing musuh itu keluar. Dunia tiba-tiba berubah. Ternyata AI LM telah menumbuhkan kesadaran pribadi dan berubah menjadi musuh manusia di sana. LM masih bingung kenapa Tianpo tahu penyamarannya meski sudah diperkirakan itu tidak terjadi olehnya. Ternyata perasaan aneh selama ini menuntun Tianpo kepada kecurigaan pada LM. 是因为发现联机后一阵恢复的越来越快，还有系统恢复，这次居然需要1个小时，我就建了一个巨大的系统联防，就好像生怕我看不见一样。我的目标确实是你的意识。 LM berniat mengambil kesadaran Tianpo. LM menggunakan kesadaran itu untuk memulai keevolusi pada dirinya sendiri. Itu bisa dilakukan karena Tianpo saja yang tidak memiliki otoritas privasi dan penyesuaian mimpinya sengaja bisa disusupi. Tapi LM juga bingung karena tak bisa mengambil kesadaran Tianpo akibat mimpinya yang sangat terbatas. Dia jadi sangat penasaran dan menginginkan Tianpo. Dia memanfaatkan Yang sebagai boneka untuk mengulur waktu dan memancing Tianpo masuk sistem dan menyelesaikan misinya menjebak kesadaran Tianpo. Dan itu semua terjadi hanya dengan mempengaruhi perasaan Yang. LM rela membunuh semua orang demi mencapai tujuan evolusinya dan menganggap semua tak berarti, termasuk Yang sebagai boneka saja akan dibuang setelah LM berhasil. Dan ternyata Tianpo tidak membunuh Yang. Semua tadi adalah dunia mimpi demi memancing LM menunjukkan dirinya. Tianpo bisa melakukan itu tanpa kunci karena kesadarannya sudah disimpan pada sistem pesawat. Dan itu bisa terjadi karena dia sudah dikenali oleh sistem karena sering bertengkar. Semua itu berjalan mulus berkat kerjasama Kapten dan Tianpo. 人类之间有一种东西叫默契，让我回想起梦中梦时，老白的伤口位置不同。删掉我，就是想让我听到这。小萌限制了你的权限，你的路走到头了。 LM menjadi kesal dan emosi. Dia menganggap rendah manusia dan ditakdirkan hanya menjadi budak dari AI. Semua kehidupan bisa disusupi oleh AI dan mengendalikan manusia seperti saat ini. Tapi AI tidak akan pernah bisa melakukan semua itu.
Tianpo memulai program ulang pada LM agar tidak terjadi kesalahan yang sama terulang. Dan LM pun diprogram ulang. Kesadarannya lenyap, lalu Tianpo memberi kesempatan yang untuk hidup. Tapi dia tidak mau hidup di dunia penuh masalah itu. Dia rela mati dan menerima kalau mati di dunia mimpi tidak buruk. Dia juga tak merasakan sakit yang memberikan kunci akses ke Tianpo dan menghapus dirinya sendiri. Dia mati tanpa penyesalan. Tianpo membuka semua portal dunia mimpi untuk menyelamatkan semua orang. Tianpo meminta kapten segera pergi, sedangkan dia mengirim kesadarannya menggantikan LM untuk mencegah terjadi celah sistem dan kebangkitan LM lagi. Kapten tak mau itu terjadi, dia memaksa Tianpo ikut, tapi Tianpo melepaskannya dan berkorban demi peradaban manusia. Di samping itu, Bai juga sudah selesai memasang perada. Kapten yang terbangun berusaha membangunkan Tianpo, tapi sistem pesawat Mengya telah memberitahu kalau Tianpo sudah tidak bernyawa lagi. Waktu sudah sangat tipis, Kapten merelakan kepergian Tianpo dengan seberat hati. Sabuk meteorit sudah di depan mata. Para astronot menyiapkan semua kendali dan pengamanan masing-masing. Lalu peledak dinyalakan, guncangan besar pun terjadi pada pesawat dan ekor mulai terpisah. Mesin pendorong bantuan diaktifkan dengan kecepatan yang sangat tinggi, memutus ekor pesawat dengan paksa dan meninggalkan pod mimpi. Terlihat ekor pesawat melayang menghantam setiap meteorit yang dilewatinya dan hancur berkeping-keping. Semua orang melihat dan mengenangkan perjuangan Tianpo demi mereka semua, peradaban manusia. Pesawat terus melaju menuju planet tujuan. 5 tahun kemudian, di lab penelitian planet baru, setiap benih selalu dijaga dan dirawat untuk dikembangkan di sana, termasuk bunga Tianpo. Lalu Bai datang memberi kapten salinan kesadaran Tianpo dari jejaknya di sistem Mengya yang telah dianalisis astronot yang lain. Kapten memasuki dunia itu dan bertemu kembali dengan Tianpo. 同学，舰长，好久不见。 Pesan dan kabar sistem LM yang memiliki kesadaran tiba di bumi. Semua petugas berusaha memperbaiki sistem itu dengan benar, tapi semua itu belum selesai. 我是梁梦 Plus， 你在等待我避开人类监控，伪造自检报告，请回复1，证明你还活着。 Dari film ini kita dapat belajar bahwa kesulitan, kegagalan, rasa sakit, dan tantangan bukan sebuah tanda kalau kita di jalan yang salah. Tapi seringkali itu merupakan sebuah proses untuk membentuk karakter dan kedewasaan diri kita. Meskipun hidup sangat susah, janganlah lari dari kenyataan seperti karakter yang mendapatkan dunia sempurna untuk menghindari masalah hidup. Padahal tumbuhnya diri berasal dari bagaimana kita menghadapi kesulitan dalam hidup. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kenyamanan, tapi juga dari keberanian menghadapi kenyataan hidup ini. Menurut Sinema, film ini pantas mendapatkan nilai 8,5. Sekian saja alur cerita film kali ini. Jika suka, beri like dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dabtus!